أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sallallahu alaihi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan hadirin semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesungguhan, penuh ketaatan, penuh keikhlasan. Insya Allah dengan begitu lambat laun kita akan betul-betul menjadi muttaqin sejati, manusia yang bertakwa kepada Allah, manusia yang mempunyai derajat tertinggi di hadapan Allah, karena Allah sendiri menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia di antara kalian yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu, mari kita menepati dan menjalankan semua perintah Allah dan menjalankan Allah dengan penuh ketulusan dan ketaatan serta keikhlasan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara tanda-tanda orang yang takwa itu banyak, macamnya itu banyak. Di antaranya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang menghidupkan masjid, orang yang membangun masjid, orang yang melestarikan jamaah 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid. Itu termasuk bagian dari orang yang bertakwa. Ada sebuah hadis yang menarik. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana dia akan dilindungi oleh Allah ketika sudah tidak ada perlindungan lain, ketika sudah tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah. Tidak ada perlindungan lagi yang mampu melindunginya kecuali perlindungan Allah. Sebagian besar ulama mengatakan ini di yaumul mahsyar. Tetapi ternyata luar biasa. Hadis ini terbukti luar biasa. Ini menunjukkan kebenaran hadis, kebenaran ucapan Rasul. Kalau hadis itu diucapkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah, pasti benar. Karena Rasulullah yang tiba adalah illa wahyu yuha. Sesungguhnya disampaikan oleh Rasulullah itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi wahyu Allah yang diwahyukan oleh Rasulullah. Kita kisahnya tahun 2006, majalah Nurani memuat bahwasanya ada seorang laki-laki yang dikubur di Surabaya, namanya Cakman. 14 tahun dikubur di Surabaya. Kemudian setelah itu ada pembangunan jalan, dibongkar kuburan-kuburan itu banyak sekali. Tapi semua hancur lebur di dalam kecuali satu, di mana kuburannya waktu digali, ketika itu digali masih seperti baru, dan ketika nyampe pada saatnya itu luar biasa, masih utuh, kain kafannya utuh, putih bersih, badannya juga masih utuh. Padahal 14 tahun lamanya. Siapa itu? Cakman, orang Surabaya. Lantas kok bisa begitu? Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah jualan jamu. Setiap hari jualan jamu ke pasar. Setiap jam 11 pasti sudah pulang. Untuk apa? Persiapan adzan zuhur. Berangkat lagi ke pasar jualan jamu lagi. 2:30 sore pasti sudah di rumah. Untuk apa? Persiapan adzan asar. Begitu
Ternyata Allah pun melestarikan, menjaganya, menyayanginya. Kenapa? Kenapa? Karena orang ini yang bernama Ja'far itu mencintai Allah, mencintai Allah. Begitu tinggi cintanya kepada Allah, apapun yang diperintahkan Allah termasuk sholat itu beliau jaga betul. Alhamdulillah Allah pun mencintainya dan dijaga. Ketika dilihat tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Yang 1 bulan, yang apalagi setahun itu sudah hancur, kurang-kurang dimakan cacing dan sebagainya. Tapi ini dijaga oleh Allah. Allah yang menjaga, maka pasti akan selamat. Coba dalam contoh ribuan tahun yang lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke api, Allah perintah ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim yang dibakar hidup-hidup seperti itu tetap selamat, tidak berkurang sedikit pun. Kalau Allah yang melindungi, Allah yang menjaga, maka tidak ada yang rusak. Allah akan menjaganya. Tahun 2014 ketika Air Asia jatuh di Laut Jawa, waktu itu saya bertugas di posko bencana Air Asia di Polda Jatim. Setiap hari saya ngepos di Polda Jatim untuk berjaga di sana di posko bencana Air Asia. Apa yang terjadi? 149 orang yang naik Air Asia jatuh ke laut dan semuanya hancur, semuanya mati. Semuanya mati dan semuanya hancur illa wahidan, kecuali satu yang tidak hancur. Ada yang tinggal kelingkingnya saja, tinggal dengkulnya saja, tinggal tengkoraknya saja. Tapi baunya luar biasa. Tetapi satu yang utuh itu orang Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Apa pekerjaannya? Dia mohon maaf kalau baik saya sampaikan tidak apa-apa. Orang Jabulah yang pekerjaan tiap hari mengajak orang untuk berjamaah. Ayo jamaah, ayo jamaah, ayo sholat, ayo sholat. Ketika azan berkumandang selalu beliau, ayo sholat, ayo jamaah, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Itu pekerjaannya. Begitu. Kenapa? Karena dia sayang, karena dia cinta kepada Allah. Ini saatnya menghadap Allah. Kalau Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, benar manusia manggil, tetapi itu panggil untuk menghadap Allah. Itu adalah wakil dari Allah untuk memanggil menghadap Allah. Ketika Allah yang memanggil, ayo tinggalkan perkara yang berat maupun ringan, tinggalkan dulu, kita sholat berjamaah menghadap Allah. Itu yang dilakukan setiap hari, setiap waktu. Karena cintanya kepada Allah, Allah pun mencintainya sehingga melindunginya. Ketika di alam kubur pun dijaga. Sehingga benar kata hadis tadi, sab'atun yudhilluhullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dijaga oleh Allah ketika sudah tidak ada penjagaan lain kecuali penjagaan Allah. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu bergantung, terpaut untuk menghidupkan masjid, untuk menyemarakkan masjid, untuk memakmurkan masjid. Apakah itu membangun masjid? Apakah dia sebagai tukang azan? Apakah tukang kebersihan atau menjaga masjid? Yang penting setiap hari menjaga dan memakmurkan masjid. Tujuannya di sana. Sehingga itulah termasuk orang-orang di dalamnya, termasuk orang bercaman dan orang Sedati Agung itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seperti itu, iya. Lantas itu sudah terbukti kebenaran hadis tentang orang-orang yang mencintai masjid. Itu baru di dunia, baru ketika dikubur. Bagaimana di akhir nanti? Termasuk orang-orang yang mencintai masjid, orang yang bangun masjid, man dengan masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Nah, ini bagian dari orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah, orang yang memakmurkan masjid termasuk sujud kepada Allah. Terus bagaimana? Allah sendiri sudah berjanji, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal
hasibal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Akan digiring orang-orang yang bertakwa itu kepada surganya Allah, ke surganya Allah secara berkelompok-kelompok. Orang yang tukang adzan dikumpulkan dengan orang-orang yang tukang adzan. Orang yang ahli baca Quran dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli baca Quran. Orang yang biasa nyumbang masjid, bangun masjid dikumpulkan dengan orang-orang yang biasa nyumbang masjid. Orang yang biasa sholat malam atau sholat sunat dikumpul dengan orang-orang yang ahli sholat. Kemana mereka digiring? Ke surganya Allah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sesampainya mereka di depan pintu-pintu surga, dibukalah pintu-pintu surga itu. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Maka penjaga-penjaga surga itu pun akan menyambut mereka dan mengucapkan selamat, salam sejahtera dan kebaikan untuk kamu sekalian dari orang-orang yang bertakwa. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kamu sekalian wahai orang-orang yang bertakwa ke surganya Allah. Kalau orang-orang yang bertakwa di antaranya adalah orang-orang yang menghormatkan masjid tadi itu dikirim oleh Allah ke surganya Allah, maka sudah pasti akan nyampe surganya Allah. Tidak perlu mencari di mana surga, lewat mana, naik apa, tidak perlu. Kenapa? Sudah dikirim oleh Allah dan pasti akan nyampe. Dan itu di antara orang yang bertakwa tadi dikatakan oleh hadis bahwasanya itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Rajul qalbun allatun bil masajid, orang yang hatinya selalu bergantung terpaut untuk menghidupkan masjid, untuk menyemarkan masjid, untuk memakmurkan masjid, untuk melanggengkan sholat berjamaah di masjid. Dan itulah orang-orang yang nanti berhak mendapatkan kasih sayang Allah, rahmatnya Allah mulai dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan termasuk orang yang dikirim ke surga Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha barri wa baghiyat. Allahumma ighfir ummat Muhammad warham ummat Muhammad wajbur ummat Muhammad wa farrij ummat Muhammad farajan ajilan bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka lisanan dzakiran mahfudzan